0 sampai 100 dari mobil ini mampu dituntaskan hanya dalam waktu Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever, Suzuki Espresso. Mobil yang memang sebelum meluncur saja sudah banyak dapat gunjingan dan banyak hate speech ya dari netizen-netizen. Turns out, begitu diluncurkan, mendapatkan respons yang cukup positif in terms of penjualan. Ternyata pas dilihat langsung, mungkin orang banyak yang gemes kali sama dengan bentuk mobil dari mobil ini. Yes, ternyata penjualan dari mobil ini bahkan sekarang indennya bisa mencapai Februari 2023. Luar biasa banget animo dari masyarakat Indonesia. Tapi kami sekarang mau membahas varian Espresso yang menurut kami adalah varian yang paling pas untuk dipilih. Terdapat dua varian dari Suzuki Espresso ini, yaitu varian manual dan juga varian AGS. Dan kami akan menyarankan yang varian manual. Loh, kenapa manual? Model City Car kan mobil dalam kota kan banyakan macetnya dibanding lancarnya. Kenapa nyaranin manual? So, ikutin terus, ini dia CVT Choice Suzuki Espresso varian manual. Ya, Suzuki Espresso dijual di Indonesia ketika pada pagelaran Gias 2022 lalu. Diluncurkan bersamaan dengan Suzuki Baleno, banyak dari netizen bilang bahwa ya yang bagus hanya Baleno saja. Espresso dibilang bahwa ya tampangnya terlalu unik, menuai banyak. Ini ya pro dan kontra di antara netizen-netizen di Indonesia. Oke, tadi kami bilang di awal bahwa kami sangat menyarankan sekali Suzuki Espresso yang varian manual ini. Kenapa begitu? Jadi kalau secara tampilan, bagian yang AGS dan manual semuanya sama aja. Harganya yang varian manual itu di 155 juta, sedangkan yang varian AGS atau otomatisnya itu di 164 juta rupiah. Sehingga ya itu menjadi salah satu faktor lagi, karena yang varian manual tidak ada perbedaan signifikan in terms of bentuknya dan juga desainnya. Karena dia varian yang masuk ke Indonesia varian S ini, membuat tampilannya sedikit lucu, apalagi bagian belakang sudah lengkap dengan spoiler, rear bumper, jadi itu yang mungkin agak menjadi daya tarik dari orang-orang yang masih ujungnya tertarik untuk membeli Suzuki Espresso. Dan banyak kami lihat yang pembelinya itu datang dari car enthusiast dan ujungnya beli untuk dimodif. Salah satu faktor paling menarik dari Suzuki Espresso ini adalah, pertama, bukan pintunya yang hampir 90 derajat. Kalau kalian lihat, benar-benar lurus ke sana. Lalu ketika tutup, ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm, kami masih mendapatkan legroom yang sangat luar biasa, banyak banget. Sekitar 11 jari legroom dari mobil yang sebenarnya kecil banget. Headroom juga kami masih mendapatkan 4 jari di atas. Luar biasa, tapi memang sayang meskipun begitu, headrest dia masih fix. Dia juga memiliki bagasi yang kapasitasnya lumayan besar. Dia dibuat kotak, mengotak besar gitu, jadi memang secara kapasitas liter juga membaik. Jadi kalian bisa membawa barang yang cukup banyak untuk mobil yang ibaratnya cukup kecil tapi tetap praktikal. Pada bagian depan pun tidak ada perbedaan, mau varian manual maupun matic. Meskipun varian manual lebih murah sekitar 9 jutaan, tapi dia tetap sama persis. Kita nyalain aja. Dia tetap dapat speedometer yang sudah digital. Jadi bagus, lumayan lengkap. Walaupun memang sih kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini ada space untuk RPM. Tapi kayak untuk masuk ke Indonesia itu kayak di downgrade gitu ya. Dan desainnya unik banget, dibuat membulat gini. Mungkin ini juga salah satu daya tarik lagi untuk si Espresso ini. Ala-ala banget, ala-ala Mini Cooper banget gitu. Desain setirnya memang ya basic, dia tidak ada tombol apapun, pengaturan juga nggak bisa. Tapi semuanya well layout gitu menurut kami. Dan kami pandangan ke speedometer juga pas. Head unitnya juga sudah lumayan oke, dia sudah bisa Bluetooth, aux, USB. Jadi kalau kalian mau dengerin entertainment tuh udah oke banget lah di mobil ini. Meskipun secara speaker memang masih biasa aja sih. AC juga pengaturan mode semburannya juga lengkap, nggak kayak brand sebelah ya, even yang sudah sampai variannya harga 300 juta aja mode semburannya nggak ada. Kalau ini mobil arah semburannya masih lengkap sih. Apalagi spionnya sudah day night
view mirror. Ini bahkan lebih baik dibanding R3 ya. R3 aja belum day night view mirror. Ini udah. Tapi memang pengaturan kursi segala macamnya semua juga belum ada nih, hanya bisa recline dan juga maju mundur saja. Tapi paling kami mau point out satu hal saja untuk pengaturan power window-nya ini menurut kami di sini membuat belum terbiasa. Kadang kami masih nyari-nyari ke kanan sini tapi ternyata adanya di tengah sini. Ya. Gitu ya, lumayan mengganggu ya. Harus pembiasaan aja sih. Tambah lagi di belakang juga masih window by power. Dan juga spionnya juga pengaturannya masih manual seperti ini. Tapi nggak apa-apa, rasanya itu menjadi alasan untuk orang-orang membeli mobil ini untuk memodif mobil ini. Banyak yang udah ngerubah setirnya, banyak yang udah ganti head unit dan segala macamnya. Karena ini mobil kayak mobil bahan sih. Spek bagian mesin juga tidak ada perbedaan. Dia tenaganya tetap sama dengan mesin yang sama KLX10B. Varian mesin manual 5 percepatan, varian AGS-nya juga 5 percepatan. Jadi nggak ada perbedaan, tidak ada signifikan. Tenaganya 67 PS dan torsinya tetap 90 Nm. Jadi masih sama. Secara dimensi juga masih tetap 3500 mm-an dan tetap memiliki ground clearance yang cukup tinggi yaitu 180 mm. Kalian masih bisa mengajak mobil ini ke medan-medan yang lebih jauh dan medan-medan jalan yang tidak rata lah. Nice banget. Seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba yuk dan kami akan tunjukkan ke kalian alasan kenapa yang varian manual ini pantas banget untuk dipilih. Ya, memang dengan looks-nya yang sangat unik itu memang sekarang sudah menjadi daya tarik tersendiri dan banyak rekanan kami pun banyak yang sudah membeli espresso karena mereka gemes sama bentuknya yang pengen mereka modif. Itu semua karena memang pertama-tama transmisi manualnya dari Suzuki ini memang menurut kami precise. Dari dulu ya Suzuki ketika membuat transmisi manual mereka selalu memiliki transmisi manual yang precise, tidak ya pembagiannya jelas dan juga shifternya enak untuk digenggam, perpindahannya juga halus. Kalau mau dibuat cepat juga bisa, mau dibuat halus juga bisa, dan perpindahannya precise banget gitu loh. Kalau ganti-gantian juga enak. Koplingnya juga settingannya pas, dia bukan yang terlalu ringan yang bikin rasanya tidak terlalu sporty, tapi tidak terlalu berat juga yang membuatnya yang memberatkan si penggunanya. Ini masih enak banget nih untuk ditarik juga. Masih enak, dia tipikal dari si espresso ini juga adalah tarikan bawah. Yes, K10B-nya ini somehow dibuat dari tarikan bawah. Jadi tenaganya itu torsinya langsung ngisi dari tarikan bawah. Kalau kita gas begini, menyenangkan sekali. Dibandingkan dengan varian AGS, kami sudah merasakan yang varian AGS ya sebelumnya ya. Itu varian AGS tuh dia agak jerky. Memang yang varian AGS yang masuk ke Indonesia adalah yang masih mirip dengan yang di Wagon R, bukan seperti yang di Ignis yang mana sudah lebih better. Sehingga wajar masih ada jerkinya. Sedangkan kalau di mobil ini, varian manualnya, meskipun macet-macetan seperti ini ya, kami masih pede banget. Karena koplingnya sangat ringan, koplingnya mudah digunakan, dan yang kami senangnya lagi, gigi satunya itu tidak pendek rasionya. Jadi, misalnya kita ke macet-macetan seperti ini ya, kita mau sampai 20 km per jam pun belum gerang dia, belum sampai, walaupun belum sampai kena limiter gitu. Biasanya kalau mobil-mobil kecil seperti ini, biasanya gigi satunya belasan kilometer per jam aja udah kayak minta diganti gitu ya, udah harus ke shift ke gigi 2. Sedangkan kalau mobil ini, nih kita lihat ya, gigi satunya 40 baru dia udah mulai suara raungannya masuk ke dalam kabin. Jadi lumayan panjang kalau kalian mau stay di gigi 1 supaya nggak banyak ganti gigi. Udah cukup banget nih. Sekarang kami posisi di gigi 3. Udah gleser aja halus gitu. Enak sih manualnya Suzuki memang dibandingkan dengan AGS-nya. Memang AGS-nya memang butuh penyempurnaan. Seharusnya yang ada di Ignis baru-baru di model 2021 ke atas bisa diimplementasikan ke espresso ini. Varian manual ini sedikit lebih efisien. Memang bukan yang sampai signifikan banget ya. Karena memang sejatinya sistem AGS itu mirip dengan manual karena dia cuma diberikan aktuator tambahan yang menggantikan peran si kopling untuk mengganti gigi. Tapi karena dia jerkinya dan membuat kita masih belum terbiasa, jadi bawaannya pengen ngegas cepat gitu ya. Sehingga efisiensi wajar sedikit terkorbankan, tapi tidak jauh sih. Menurut pengetesan kami, kalau yang varian AGS itu di 17,8 km per literan, sedangkan untuk yang varian manual kami bisa mendapatkan 18,5 km per liter untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Itu irit banget, meskipun tangkinya kecil, tapi menurut kami ini irit banget. Ditambah lagi untuk yang rute luar kotanya, dia bisa mencapai 22,06 km per liter untuk yang varian
manualnya, sedangkan untuk varian otomatis ya di 21,4 km per liter. Jadi itu ya ada perbedaan yang lumayan, hampir 1 km per liter, tapi memang tidak jauh sih. Kami dari gigi 1 aja tadi di 40 km per jam, suara mesin belum menggerung gitu ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini footage-nya seperti ini. Gigi 1. Jadi itu masih oke banget consider dari kemacetan Jakarta. Sepertinya Suzuki tahu sekali varian manual ini akan tetap sering dipakai di kemacetan, jadi gigi satunya dibuat panjang-panjang. Ini persis sih kalau misalnya kayak di Carry gitu ya. Carry itu juga memiliki rasio gear yang juga panjang-panjang. Jadi manualnya Suzuki memang diperuntukkan, tahu sekali bahwa di jalanan Indonesia dan juga di India di mana mobil ini di-develop itu banyak macet. Jadi perlu gigi rendahnya tuh dibuat lebih panjang. Kaki kita tuh bisa lebih cepat memindahkan kopling dibandingkan dengan sistem aktuator dari AGS Suzuki, apalagi terutama untuk varian Espresso ini ya. Kalau di Ignis sih memang sudah mirip, sudah lebih enak gitu rasanya, tapi kalau untuk di Espresso masih kurang menurut kami. Jadi performa dari mobil ini yang varian manual lebih baik. Seberapa baik? Langsung aja kita tes performanya. Oke, kita pindah gigi 1. Mungkin untuk meningkatkan performa kita matikan aja AC-nya. Kita lihat, kita mulai dan go. Dan 100. Ya, 0 sampai 100 dari mobil ini mampu dituntaskan hanya dalam waktu 15,4 detik. Lebih cepat varian manual ini dibandingkan dengan yang varian AGS, kami sudah tes di 16 detikan. Itu artinya dia lebih cepat 0,7 detik lebih cepat dibandingkan dengan yang varian AGS, yang mana artinya performa juga lebih baik dibanding yang varian AGS. That's why kami menyarankan varian manual ini. Ya, jadi memang mobil ini menarik banget ya dengan rasa yang ternyata surprisingly enak dan ternyata desainnya juga diterima banyak orang. Karena awal-awal kesel tapi ternyata banyak yang gemes dan ujungnya beli. Tapi ternyata ada satu problem juga dari yang varian AGS-nya itu. Ternyata varian AGS-nya itu indennya lama banget loh. Sampai tahun 2023. Jadi itu kenapa salah satunya lagi varian manual ini menjadi yang sangat kami sarankan sekali. Tapi untuk tahu kebenaran dari varian manual itu inden apa enggak, kita tanya langsung deh sama teman gue nih. Namanya Mas Winton nih. Halo, Mas Winton. Halo. Weh, ketemu lagi. Kemarin kan kita bahas XL7 ya kemarin. Betul, sekarang kita bahas XL7. Mas Winton? Ya. Jadi gue tadi habis ngerasain Espresso nih. Yes. Mobil yang ternyata banyak yang nge-hate awal-awal, ternyata ujungnya banyak yang suka ya? Bener banget. Nah, denger-denger katanya inden yang varian AGS. Betul, kalau untuk varian AGS kita kebetulan karena saking banyak yang pesen waktu itu, sehingga stok yang untuk Matic-nya udah habis duluan. Udah habis untuk tahun 2022? 2022. Jadi baru ada 2023? Betul. Luar biasa. Even sampai Suzuki-nya nggak siap ya dengan... Betul, saking banyaknya. Saking banyaknya ternyata. Di atas ekspektasi kita. Di atas ekspektasi itu. Ternyata laku banget untuk pasar berarti Indonesia. apa kata netizen belum tentu merefleksikan Betul. penjualan. Makanya jangan banyak ngecap doang, nggak akan beli kalian juga ya. Anyways, ini kan harganya 155 juta. Yes, betul. Terus juga harga 164 juta yang varian AGS-nya. Biasanya kan ya Suzuki kan sangat berbaik hati, generous. Kalau orang mau beli, ada ini nggak sih, diskon nggak sih kalau mau beli cash nih? Pastinya dari dong. Suzuki MT Haryono? Betul. Ini kan kita lagi di Suzuki MT Haryono nih, ya. Wisma Indomobil. Wismanya Suzuki. Betul. Ada diskon nggak? Nah, untuk varian Matic manual sama aja diskonnya. Kita kasih diskon di awal itu 6 juta. 6 juta? Ya, diskon awal ya, bukan lumayan. Diskon. Jadi masih ada diskon dan lain-lain ya. Caranya negotiable aja ya? Betul. Hubungin Mas Winton langsung ya? Betul, bisa hubungin saya langsung. Tapi lumayan juga Mas, 6 juta ya? Consider mobil ini supply-nya agak sulit. Iya, betul. Biasanya kan mobil agak susah digoreng tuh. Iya, harga digoreng, diskonnya dirapet-rapetin gitu ya? Iya, bener. Kita untuk sekarang itu lagi banyak program. Salah satunya kita ada free angsuran. Free angsuran? Betul, free angsuran sampai dengan 3 kali. Wah, kalau itu tuh gimana tuh requirements-nya? Apa DP-nya, apa simulasi? Betul, DP-nya cukup bayar di 30 juta. DP-nya 30 juta? 30 juta, angsurannya itu 3,2. Angsurannya 3,2, tapi ringan banget loh ya? Ringan banget, 3,2 itu kayak ngangsur pickup. Iya, kayak angsurannya Carry ya? Bahkan lebih ringan? Lebih ringan ini malah. Lebih ringan, tapi dipotong lagi 3 kali angsuran. Berarti dapat potongan sekitar hampir 10 juta ya? Betul. Sekitar 9,6 juta. Bener banget. Wah, lumayan. Jadi ibaratnya kalian
DP-nya nggak apa-apa dilebihin 30 juta, tapi Iya. ujungnya sebenarnya kalian bayar DP itu cuma 21 ya? Ininya kepotong lagi 9 juta. Iya, wah lumayan banget sih mas. Juga ada program DP CPR. Oh DP CPR berapa? Ada mobilnya Mobilnya kecil? DP-nya juga ikut kecil. Kecil, Nah, itu mantap. DP-nya. Tapi sorry, mobilnya DP-nya CPR, tapi mobilnya nggak CPR loh. Mobilnya nggak CPR. Ground clearance Ground clearance tinggi, 180 mm, di Betul. kelasnya paling tinggi. Jadi kalau misalnya ngantem polisi tidur atau jalan Aman yang jelek, banget. aman banget. Ibaratnya kalau kalian pengen punya satu mobil menurut kami Iya, sih ya. betul. Ini saran paling menarik banget karena Betul. dia kecil, irit, barangnya lumayan banyak, tapi kalian masih bisa pakai ke tempat lain. Biasanya kan Betul. kalau kelas-kelas kayak gini masih agak takut-takut kena ya Ini kalau sampingnya. banjir-banjir yang ya level-level masih berapa? Ini kalau senti. kami lihat sih air intake-nya masih sampai sini masih oke. Betul. nih. Jadi kalau Sepinggang banjir kita nggak sih perlu masih bisa. takut. Gitu. Iya. Kalau untuk yang DP ringan atau DP CPR itu DP-nya cukup 2,5 juta. DP 2,5 juta. 2,5 juta beneran. Itu motor apa DP DP mobil? Espresso Wah. 2,5 juta aja untuk yang Cicilannya? 3,7. Nggak jauh dari yang tadi ya? Tadi. Tuh, Wah, kan. lumayan Coba kurang banget. baik gimana lagi coba. DP 2,5 juta itu mah DP motor mas. Wah. Bahkan motor pun lebih. Iya. Nah, terus selanjutnya kita juga ada kalau misalnya Bapak Ibu mau yang beli mobil tanpa bunga, ada. Oh ada bunga 0% juga. ya, soft Ada. loan gitu. Betul, soft loan. Itu DP-nya di 83 juta, angsurannya 6,4 Oh, oke. selama 1 tahun. Itu Cuma pun setahun kita potong satu doang. kali angsuran. Itu mah ibaratnya kayak soft cash gitu ya, hampir Ya, jadi cash yang bertempo gitu ya. betul. Udah, itu mah itu pun kita kasih free 1 kali. free satu kode cicilan. Free 1 kali. Jadi 83 juta, bayar 6,4 11 kali. Wah. Jadi nggak 12 kali lagi. Jadi setahun ibaratnya ya sama kayak bayar 80 jutanya udah sama cicilannya dong. Iya, betul. Jadi 83 include angsuran pertama. Cengli banget itu. Oh, sama. Nah, tapi Mas, Ah. selain espresso, kita juga kemarin pas launching di Gias ada temannya dia juga. Oh, apa tuh? Saudaranya dia sama-sama dari India. Oh, si Baleno ya? Baleno. Oh, betul. emang Yang baru. Baleno lebih menarik lagi juga. Lebih sama menariknya. Sama menarik ya? Betul. Jadi Berapa mas emang sekarang Nah. diskonnya kalau harganya berapa sih Baleno? Baleno itu OTR-nya sendiri dia di untuk manual di 262.900. Oke. Untuk Matic-nya di 274.900. Itu kok dibanding lawan-lawannya udah paling value for money ya? Paling murah. Maksudnya ketimbang kompetitornya ya. Iya, kompetitor rata-rata udah Bener. 300 jutaan ke atas. Bener, Dan kita kita tes masih kemarin akselerasi 0-100 Yes. dibanding City sama Yaris ini udah Baleno lebih kenceng. Diskon basicnya kita kasih di 16 juta. Lebih gede daripada Espresso. Betul. Wah, Udah harganya under 300 masih ada ada diskonnya diskon lagi 16 juta. Berarti Bener. kalau yang paling tingginya paling cuma 260. Ya, Enggak nyampe kurang 250-an. lebih. 250-an kurang lebih. Mana ada kelas si Baleno gitu 250-an. Nah, Berapa? sama seperti tadi si Espresso, kita juga ada program free 3 kali angsuran. Free. Itu DP-nya di 49 juta. 49. Angsurannya di 5,3. Oh, aksornya 5,3. Ya, Terus langsung 5,3. dipotong di akhir ya Langsung 57 ya. 3 kali angsuran dipotong di akhir. Berarti betul. kayak dipotong 15,9 lah ya. 16 juta ya, hampir 16 juta ya kurang lebih dipotong ya. seperti itu. Yang bunga 0 Ah, itu juga ada. Kita DP-nya dibayar 139 juta. 139 juta. Ya, betul. Angsurannya di 10,9. Oh, 11 jadi kali. 11 kali doang Ya, ya. sama. Oke, lumayan lah. Dipotong juga ya, berarti cuma Betul. bayar DP, udah tinggal nyesain cicilan 11 Iya. kalinya. Bener, gampang kan? Menarik banget sih. Ini Suzuki emang promonya luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Ada lagi emang mas? Ada dong. Ada lagi? Kita juga ada program DP ringan. Oh DP ringan, Iya. mobilnya ringan soalnya. Mobil ringan DP-nya Performanya ringan. bagus ya. Berapa ya? Itu DP-nya cukup bayar di 22 juta. 22 juta, Ya. udah dapat Baleno, kelasnya Baleno ya. Yes, betul. Angsurannya di 5 jutaan Hah? selama 6 tahun. Wah, menarik banget sih 22 juta doang ya udah 22 dapat juta aja udah dapat unit yang value for money premium banget sih. Ya dia RBK 6 dapat head up display itu loh Nah, yang itu keren dia, banget. keren banget kayak mobil bah. Kayak iya, kayak Berasa mobil. bawa mobil sport. Nah, tapi Mas, Hah? kalau misalnya kita mau merasakan sensasi mesin seperti Baleno, Hah? tapi dengan kabin yang lebih lega, Hah? kita ada Apa tuh? XL7. Oh iya, Nah, mesinnya sama-sama K15B. Bener Tenaganya sama 104,7 PS, torsinya Betul. juga sama 138. Iya. Tapi dia dimensinya SUV ya? Dimensi betul, SUV dari Suzuki. SUV-nya Suzuki Betul. ya, dan bisa muat 7 orang. Betul. Nah, untuk XL7 start itu dari harga 251.800. 251.800. Oh, itu Iya. yang varian Zeta ya? Zeta manual. Zeta manual. Matic-nya berapa Zeta? Untuk Zeta Matic-nya itu di 262.600. 262.600. Itu pun masih ada diskon. Waduh, Masih itu ada paling suka lagi. tuh aku kalau Mas Linton udah ngomong masih ada diskon. Dan Berapa emang? diskonnya itu menurut saya lumayan cukup fantastik. Berapa? Di 29 juta plus. 29 juta. Wah, udah hampir mau 30 juta ya? Ada plusnya. Ada plus ya? Plus apa?
ya bisa hubungi saya langsung. Plus berarti tandanya 29 juta tuh base-nya. Betul. Kalau mau nego, Bisa. ya hubungin aja Langsung sendiri. Japri. Japri aja Mas Winton yang nomornya di sini ya. Kalau lihat di jalan sekarang banyak banget Axel 7. Banyak banget Axel. Banyak banget yang pakai Axel Udah 7. luar biasa sih. Mantep banget. Ya terbukti berarti orang pada suka ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu mau angsuran yang Mas, kalau misalnya 8 tahun kepanjangan, saya mau yang 6 tahun bisa. Berapa tuh? Itu DP-nya 10 juta aja. 10 juta. Tadi 50, ini saya kurangin jadi 10 juta. Ini DP minim. Betul, DP minimnya. DP 10 juta, angsuran 4,8. Wah, beda tipis. Itu ibaratnya ya UMR masih sisa lagi. Masih sisa. Masih 100 ribu sih. Tapi lumayan lah masih bisa gitu. Bener. Tapi kan ini biasanya kalau udah menikah kan double income. Iya, Nah, biasanya istrinya istri ngangsur, suaminya buat yang dapur, gitu. bener. Untuk bunga nolnya kita juga ada. Bunga nol berapa, Ini DP-nya Mas? nggak terlalu gede kok, cuma Berapa? bayar 74 juta. Angsurannya 15,7 11 kali. Iya, masih lebih terjangkau juga dari ini Baleno-nya juga ya. Bener banget. Iya, oke. Gitu. Enak sih ngobrol sama Mas Winton nih. Iya. Selalu dibuatin simulasinya, Betul. dijelasin beberapa optionnya. Betul. Jadi kalian bagi para civities yang di rumah yang misalnya mau beli mobil secara cash pun udah tahu diskonnya langsung berapa dan bahkan Betul. masih negotiable. Dan kalau mau beli yang kredit juga ada beberapa opsi ya. Betul, saya opsi tergantung dari Bapak Ibu Kemampuan kapasitasnya. masing-masing. Jadi biar di Betul. rumah tuh kalian udah ngitung-ngitungan Betul. kondisi finansial Atau masing-masing ya. misalnya Bapak Ibu di rumah mau, Mas saya ada budget segini, saya mau tenor segini, bisa nanti japri aja ke saya langsung saya simulasi. Nah, dibikinin Pokoknya gimana? jangan malu-malu langsung japri aja. Ya, pokoknya jangan malu-malu, jangan langsung japri aja. Oke, Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli mobil-mobil Suzuki, bisa lewat website kami. Kami nanti akan melemparkan ke Mas Winton untuk leads-nya. Jadi nanti harga dan promo-promonya semuanya sama ya Mas Winton ya? Betul sekali. Tenang aja, dan pastinya kami bantu potong waktu indennya. Kalau lewat kita nggak Februari bisa lah ya. Bisa dibicarakan. Ya tuh kan, makanya kontak dulu, oke? Oke Civities, terima kasih sudah nonton. Gue Reza Rever dan Saya Winton. kita pamit undur diri. Bye.